Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Amma ba'di badallahu sikum manafsi bitaqwallah bi jamil halati wa harakat lalakum tuflihun. Wa qad qala ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Ayat sadaqallahul azim. Hadirin jamaah mushola al-fatah yang sama-sama harap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini kita semua masih diberikan taufik dan inayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pada subuh kali ini kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan ada dalam penerimaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, tetangga kita muslimin muslimat, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesehatan lahir batin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala urusan kita dimudahkan, hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan dari wabah dan musibah. Bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah mushola al-fatah rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu al-khusyu fi shalah fi kitab wa sunnah, itu dalam salat menurut tuntunan Al-Qur'an dan sunnah. Itu kita masih membahas masalah tips-tips supaya kita khusyuk di dalam sholat ya. Kemarin kita membahas yaitu tips supaya kita khusyuk di dalam sholat, yaitu kita harus berusaha mengamalkan azab-azab atau tata krama ketika kita berjalan menuju tempat sholat ya. Yang pertama kemarin sudah kita bahas beres, yaitu wudu dengan wudu di rumah dengan wudu yang sempurna ya. Sebab kata Imam Sya'rani, al-khuduru fi shalat bi qadril khuduri bil wudu wa qad zaru badali. Jadi kata Imam Sya'rani mengatakan, jadi hadir atau kehusuan di dalam sholat itu di antara salah satu faktornya dipengaruhi ketika biqadril huduri bil wudu, yaitu dipengaruhi dengan wudu yang baik. Waqad zaro badali, wudu yang baik meliputi wudu lahiriah dan batiniah. Lahiriahnya
kita membasuh semua anggota wudu dengan sempurna dengan baik sebagaimana dicontohkan oleh Rasul. Lalu wudu batiniyah, berusaha menghadirkan hati ketika wudu. Maka para ulama salaf menganjurkan kita ketika berwudu membaca doa supaya hati kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang menjadi faktor kehusuan di dalam sholat yaitu wudu dengan sempurna, baik lahiriah atau batinnya. Sudah beres kita bahas. Yang selanjutnya, azab-azab atau tata krama ketika hendak berjalan ke masjid, ke tempat sholat. Yang pertama tadi wudu di rumah dengan sempurna. Yang kedua yaitu summa yusolli rokataini badal wudu, yaitu sholat 2 rakaat sesudah wudu, ya, disebut sunat wudu. Jadi setelah kita wudu di rumah, mungkin ada yang baiknya di rumah yaitu sholat sunat wudu, atau mungkin ada yang langsung ke masjid, nanti bisa tahiyatul masjid. Tapi ketika kita udah di rumah, maka sebaiknya kita sholat 2 rakaat yaitu sunat wudu, ya. Karena kata Nabi, mamin muslimin yatawadou, tidak ada seorang muslim yang wudu, yang melakukan wudu, payuh sinu wudu'ahu, lalu wudunya ya dilaksanakan dengan sempurna, tidak tergesa-gesa, anggota wudunya dibasuh dengan sempurna, tidak sepotong-sepotong. Kadang-kala kalau tergesa-gesa kan tangannya tidak sampai ke sikunya, ya, atau sebagiannya tidak terbasuh. Jadi wudu dengan baik, wudu dengan sempurna. Summa yakum, lalu ia berdiri, payusolli rokataini, lalu sholat 2 rakaat. Mukbilun alaihi biqalbihi, berusaha menghadirkan hatinya kepada Allah ketika sholat, atau berusaha mentadaburi bacaan yang ia baca ketika sholat. Jadi fokus intinya mah. Ila wajabat lahul jannah, jadi hukumnya wajib ia dimasukkan ke surganya Allah. Jadi barang siapa setelah wudu sholat 2 rakaat, sholat sunat, itu kata para ulama dinamakan sunat wudu, sholat 2 rakaat, lalu kita minimal kita mah punya keinginan di dalam 2 rakaat itu khusyuk, fokus di dalam sholat kita, maka wajib bagi kita surga. Dan pada kata mah 2 rakaat susahnya apa? Rek khusyuk teh itu insya Allah. Dari kemarin juga sudah dikatakan ketika kita berjamaah mendengarkan bacaan imam, fokus gitu terhadap baca, mengikuti itu insya Allah khusyuk. Tapi kita mah pengen khusyuk yang ada lebihnya, ya, ada lebihnya. Jadi dengan hati yang fokus, maka wajib baginya surga. Kenapa surga 2 rakaat jaminan surga? Sebab khusyuk di dalam 2 rakaat itu susahnya, Pak. Susah. Tanpa keinginan yang kuat, tanpa berusaha, susah 2 rakaat kadang segala emutnya, Pak. Itu segala emut 2 rakaat oke. Itu tersadar salat 2 rakaat oke. Itu susah. Makanya surga nu terpenting mah itu kita punya niat, punya keinginan setiap kita melaksanakan sholat pengen khusyuk, pengen fokus, hasil lama Allah anunan tuh penting mah ada niat dan berusaha. Itu pengen kita di sini itu lagi berusaha supaya sholat kita khusyuk. Sebab orang yang sholat khusyuk jaminnya adalah surga firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya baik, maka amal yang lainnya pun akan baik. Sholatnya buruk, maka amal yang lain pun prosesnya akan semakin lama, semakin buruk. Nah itu ya Bapak sekalian. Jadi yang kedua, sholat 2 rakaat setelah wudu di rumah, azab-azabnya itu, maka kita sholat 2 rakaat. Pamitu kabujeng nya langsung ke masjid, mungkin kabujeng keneh. Maka yang selanjutnya yabta'idu anir rawahi karihah. Jadi azab yang ketiga,
ketika kita mau berjalan menuju tempat sholat atau masjid. Yang ketiga azabnya tata keramanya yaitu yabta'idu anir rawaihil karihah, harus berusaha menjauhi memakan hal-hal yang kurang yang tidak disenangi, nu bau-bau lah gitu, nu bau-bau. Jadi ketika kita ke masjid lah bade ka masjid ngadarkeun teuing heula tuh, aduh pas di masjid teh kitu ngahaliak tekenging gitu. Jadi azab ketika kita hendak melaksanakan sholat di masjid, di tempat sholat, maka kita harus menjauhi makanan-makanan yang bau ya, jengkol, peuteui, bawang. Kata Nabi, man akala yauman aw basolan falyatazilana aw la ya'tazil masjidana wal yaqud bi baitihi. Jadi barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, mun urang main peuteui karena itu bau-bau, maka falyatazilana jauhilah kami atau masjid kami, artinya wal yaqud bi baitihi, salat we di rumah bisi ka batur na balerangan ngaganggu itu pas sujud tengah liat bau peuteui kan ngeganggu kausuan sanes gitu. Paming ada ngamam gitu. Sebab kata Nabi fa innal malaikata tata'ada mimma yatada minhu bani Adam, banu Adam. Jadi sesungguhnya para malaikat pun sama. Itu malaikat pun cek bahasa Sunda tata'ada terganggu kapilaraan. Itu seperti kan terganggunya manusia sholat gitu. Nah upami orang pas sholat ngamam tuangan anu kirang saya. Lalu yang selanjutnya azab-azabnya itu yaqudu zinatahu wa yatazammalu, yaitu Bapak sekalian itu hendak memakai pakaian yang bersih dan baik. Mangga sambil leuleut Pak nyantai. Jadi memakai pakaian yang baik dan bersih, disesuaikan ya sekalian. Jangan sampai ketika kita mau kerja atau menghadap atasan di pekerjaan gitu, bajunya manikot rapi-rapi gitu, para pembersih-bersih pas saya tapi pas menghadap Allah itu baju rarikes gitu teh kirang saya. Jadi pami ibu-ibu mau kenana rapi bersih senantiasa mengharap ridho Allah. Yang kita lakukan ketika kita pakai baju kan berdoa, maka itu kan dosa kita akan diampuni oleh Allah ketika kita pakai baju dan sebagainya. Jadi ketika kita ke masjid atau melaksanakan sholat hendaknya kita niatkan itu memakai baju yang paling baik untuk mengharap ridho Allah kan. Tekenging pas badai sholat kaos oblong gitu emang sah tapi kira saya komono ayat tulisan begitu di pangkerna coblos nomor 2 gitu pas sholat gitu baca batur gitu gitu ngeganggu kan gitu. Itu kenging surah Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasanmu, baju terbaikmu, pakaian terbaikmu ketika kau hendak melaksanakan sholat ya. Jadi baju terniatan mengharap ridho Allah, kira-kira pantas yang bersih gitu. Itu kira-kira pantas bersih, kaos aya tulisan mah kenging gitu saya. Itu kabatur janten agama. Bapak sekalian, yang selanjutnya setelah kita pakai pakaian yang bersih itu baik rapi, lalu yang selanjutnya kita berdoa ketika keluar dari rumah menuju masjid. Berdoa yaitu doanya bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi doa keluar rumah itu dibaca. Jadi yang membedakan kita dengan ayam, yang membedakan kita dengan sapi, dengan ucing, yaitu kita mah suka terdengar atau suka membaca doa bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah.
ya sekalian komo kerusum wabah itu dibaca doa eta bismillahi dengan menyebut nama Allah. Bismillah, tawakal tuh aku bertawakal Allah kepadamu ya Allah, la haula wala quwata, pada hakikatnya tidak ada daya dan kekuatan untuk melakukan ketaatan dan menjauh kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, di man qala bismillahi tawakkaltu 'alallah, barang siapa yang ketika keluar rumahnya membaca doa itu bismillah tawakkaltu demi ke akhir, maka yuqalu lahu, maka dikatakan untuk orang yang membaca doa tersebut, kubita wa wukita, engkau kubita akan dicukupkan, itu akan dicukupkan hatinya oleh Allah, akan dicukupkan oleh Allah, wa wukita, dan engkau akan ada di dalam penjagaan Allah, wahudita, dan engkau akan mendapat petunjuk Allah ketika engkau melakukan suatu aktivitas, akan ada di bimbingan Allah. Watanha anhu syaiton, dan setan menyingkir, setan menjauhi orang yang membaca doa tersebut. Jadi ketika kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, disertai dengan hati yang ikhlas. Itu biasanya awal-awal lisan hungkul bismillahirrahmanirrahim terlang, lama kelamaan sarang hatina jeung batina bismillah ya Allah. Terserah dia mau doa apa. Bismillah tawakkaltu Allah, ya Allah hamba bertawakal hamba sekarang mau pergi bekerja, semoga bernilai ibadah di sisimu dan semoga engkau berkahi ya Allah, dimudahkan. Bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah, maka ia akan dicukupkan hatinya oleh Allah, akan dijaga oleh Allah, wa hudita, sareng akan diberikan petunjuk. Aku maha naon jeung Ustaz tos ngadoa eta cilaka kitu gebis kitu tah eta mah urang mah jalmi anu iman, sing iman kana kodo sareng koda kana takdir. Oh berarti kudu sabar, berarti lamun sabar surga, lamun tos usaha leres-leres tah eta mah hasilna Allah nentukan gitu. Hasil mah kana eta mah berarti urang kan rukun iman teh kudu iman kana kodo sareng kodar, sae sareng awun gitu. Lamun tos usaha itu gebis oge, berarti itu si iman kana kodo sareng kodar, kula yusibana illa makataballah maulana. Jadi tidak akan ada suatu yang menimpa kita kecuali apa yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan Allah di dalam Lauh Mahfuz gitu. Jadi ketika keluar rumah, ketika kita hendak keluar rumah untuk menuju tempat sholat atau kita bekerja, maka jangan lupa doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Keluar dari rumah menuju tempat sholat, langkah-langkahnya akan jadi nilai ibadah, penghapus dosa gitu, penghapus dosa, dan akan diangkat derajat oleh Allah. Semakin jauh berarti pangseueur pahalana nya parentahna kitu langkah. Man kharaja min baiti mutatahhiran ila sholatil maktubah fa ajru ka ajri huzaz. Jadi barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan keadaan suci menuju tempat sholat, melaksanakan sholat berjamaah, maka pahalanya seperti kan haji. Jadi lamun urang papa sholat berjamaah teh seperti kan haji pahalana. Haji kan lamun haji mabrur surga kan jaminanan itu, surga pahalana luar biasa. Jadi dalam hadis yang lain kan ida tawa doa fasana wudu'a tsumma kharaja ilal masjid la yuriju ila salat lam yukhatu khatwatan, tidak melangkah satu langkah kecuali ila rufi'a darajat, akan diangkat derajatnya, akan diampuni dosanya. Itu hadis riwayat Imam
Muslim gitu. Terus ketika kita berjalan yamsi wa alai sakinah, ketika berjalan maka kita harus berjalan dengan tenang, nyepat tekenging terburu-buru sanaos katinggalin jamaahna itu tekeng lumpat kayak tiga beru gitu. Nah, jadi wa yamsi wa alai sakinah, yamsi dengan keadaan tenang, sebab kata Nabi idza samitul iqamah, apabila kalian mendengar iqamah, mendengar qomat, pamsu ila sholat, maka berjalanlah menuju tempat sholat. Ya, sapari ulama mengatakan bahwa jadi sholat sunat, sholat padu sunat di bumi itu dilaksanakan anak upami kinten ya berjamaah bisa kabujeng upami teh di masjid. Ida samitul iqamah, kalau kalian mendengar qomat, pamsu ila sholat, maka berjalanlah menuju tempat sholat. Waalaikum sakinah, tapi dengan tenang. Wala tasra'u, jangan tergesa-gesa ketika berjalan, bisi jatuh, bisi naon pama adraktum fasallu, apa yang kalian temukan sholatlah, kalau ketinggalan maka sempurnakan, tidak akan mengurangi pahala insyaallah. Lalu ketika kita masuk masjid, maka berarti yang kita langkahkan adalah kaki kanan. Itu juga tersapira sokila yang kalian kadang kencah heula, kadang tikojot gitu. Kita rek tikojot kalah naon badeka tuh hilang kalah kencah balik kan lah teh. Gitu. Jadi kadang ketika itu kita suka lupa, itu teh pahala ngalengkahkeun nu kanan ka masjid teh eta pahalanya Pak, itu pahala luar biasa gitu, padahal mah ngalengkah gitu. Langkahkeun sebab kita sedang mencontoh Rasul, langkahkan kaki kan sambil berdoa. Aya doa teh a'udzubillahi ladzi wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaiton. Biasa we Allahumma ftahli abwaaba rahmatik gitu. Hadis riwayat Muslim, tidak ada orang al masjid faliyaqul Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Apabila kau masuk masjid maka ucapkan doa Allahumma ya Allah iftahli Allah, bukakanlah untuk hamba abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Jadi singkatan sama Pak atas nanti gitu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untuk hamba ya Rabb. Ketika kita masuk masjid, Allahumma ftahli, Allahumma ya Allah iftah, ya Allah bukakanlah li untuk hamba, untuk aku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu atas nanti gitu. Pemikal luar wa idza kharaja fayaqul Allahumma ini as'aluka min fadli, itu min fadli. Pami aya waktu sekali azabna teh yusolli tahiyatal masjid. Jadi pami waktu acan masih kabujeng, matahari ketang tos pami kabujeng keneh itu sholat tahiyatul masjid. Upami tos sholat sunat rawatib maka langsung sholat sunat rawatib, lamun tos sholat padu berjamaah langsung sholat padu berjamaah gitu. Insyaallah pahala tahiyatul masjid itu insyaallah kenging gitu. Jadi tos jadi ulah keukuh we pas masuk masjid teh lebar sholat rawatib sudah berjamaah keukuh sholat itu teh tekenging gitu, tekenging janten sholat insyaallah sholat naon sanes pahalana kenging tekeng tahiyatul masjid gitu. Upami misalnya tos sholat sunat rawatib itu bisa tekabujung sholat sunat rawatib insyaallah pahala tahiyatul masjid kacana ku sholat sunat rawatib sekalian. Tapi itu sekalian eta pengitan azab ketika kita berjalan hendak menuju tempat sholat. Yang selanjutnya ketika tip-tip supaya khusyuk dalam sholat, yaitu kita harus berusaha mengimplementasikan, mengamalkan azab atau tata krama ketika kita hendak berjalan menuju tempat sholat. Maka dengan mengamalkan itu adalah asbabut taufiqil khusyuk, maka itu akan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah sehingga kita bisa khusyuk di dalam
sholat. Yang pertama tadi itu wudhu di rumah dengan yang baik, lalu sholat 2 rakaat kalau memungkinkan, sholat sunat wudhu, lalu menjauhi hal-hal atau makanan yang tidak sedap. Lalu yang selanjutnya memakai pakaian yang baik dan bersih, nu pantes itu pada menghadap Allah. Lalu kita berdoa ketika keluar rumah, lalu berjalan dengan tenang menuju tempat sholat. Ketika kita masuk masjid, langkahkan kaki kanan. Kalau memungkinkan sholat tahiyatul masjid, kalau memungkinkan sholat sunat rawatib, kalau tidak memungkinkan langsung ikut sholat berjamaah. Itu diantara azab-azab ketika kita hendak berjalan menuju tempat sholat. Nah, mudah-mudahan dengan mengamalkan itu, Allah tahu siapa yang sebenarnya orang yang pengen husu dan berusaha untuk husu gitu. Insya Allah akan Allah berikan pertolongan. Hiji deui tips supaya kita husu di dalam sholat itu, ini masih di luar sholat, masih pemanasan ya sekalian, yaitu ada musolat bihadrati to'am. Jadi tips supaya kita husu di dalam sholat, jadi tidak makan, tidak melaksanakan sholat kalau makanan sudah dihidangkan, dengan syarat kita benar-benar dalam keadaan lapar. Lalu waktu sholat masih panjang, maka makruh hukumnya kita melaksanakan sholat. Ya, kalau makanannya sudah dihidangkan, kita dalam keadaan lapar, maka makruh makan dulu, nanti baru sholat. Ya, baru sholat. Jadi makruh. Kata Nabi, idza kana ahadukum ala ta'am fala ya'zal hatta yakbi hajatahu wa iqtimat sholat. Jadi kalau kalian lapar intinya maka makan dulu, makan dulu sehingga beres makannya lalu dirikan sholat. Jadi hukumnya teh makruh lamun makanan atau ayam misalnya terus digunukeun kurang lapar pisan sabab mengganggu kehusuan. Kayak pas sholat inget goreng peda gitu. Inget goreng peda gitu. Inget goreng peda. Kok mau sholat tadi imah mah gitu kan, mau goreng peda sholat di imah haliak gitu. Jadi tuang heula, jadi makruh pas sekalian sholat nage gitu, sabab mal sholat mal fokus itu kalah emut kana tuangeun, kecuali waktos natos mepet tuangeun nage can aya gitu goreng kene gitu emang sekali iya gitu tuangeun natos naon nya, kecuali misalnya waktu natos mepet waktu sholatna tuangeun nage can aya di gitu atanapi nuju puasa mah gitu buka bungkul atau pengen ada cok hadis tadi makruh sholat ke iya tuang heula kalau bulan puasa ketinggalan sholat maghrib berjamaah, wah gitu tekor eta mah gitu tekenging ai sasi saum benten deui kan bulan tarbiyah itu bulan tarbiyah. Nah, jadi yang selanjutnya adabnya ada musolat bihadrati to'am. Jadi jangan dulu sholat ketika makanan sudah dihidangkan kita dalam keadaan lapar, itu dalam keadaan lapar dan waktunya masih memungkinkan panjang gitu. Kalau waktunya sudah mepet sholat dulu itu. Yang selanjutnya satu lagi adamu mudafaatil ukhbasain. Jadi azab-azab supaya kita husu di dalam sholat, tips supaya sholat husu yaitu ketika kita hendak melaksanakan sholat jangan menahan buang hajat. Jangan menahan buang hajat pada sholat. Misalnya hoyong buang air kecil tapi berjamaah bisa ketinggalan, jangan buang air kecil dulu gitu. Jadi ketika tips supaya kita husu dalam sholat, maka jangan sampai ketika kita melaksanakan sholat hoyong buang air kecil air besar ditahan lembar berjamaah tekenging. Sebab kata Nabi
min fikhil mar'i iqbalu ahajati hatta yuqbila ala sholati wa qalbu fari. Jadi dari sebagian tanda pahamnya seseorang itu yaitu membereskan hajatnya dulu lalu ia melaksanakan sholat dengan hati yang ramah nyalse. Kan lamun nahan itu buang air kecil atau buang air besar boboro husu Pak. Itu dinaon ketika mau melaksanakan sholat ya. Itu kumaha upami nuju sholat. Iya masalah di tengah jalan. Iya maksudnya di luar sholat misalkan upami di tengah jalan gitu tiba-tiba ada sesuatu gitu dah sok ayahnya Pak. Itu upami naon di tengah jalan tiba-tiba misalkan hoyong buang air kecil atau napi naon bisa hoyong buang angin upami satacan sholat kalau ditahan gitu. Upami tos dimasuk sholat maka gitu kita harus menahannya. Misal pada pas sholat asal pengen buang angin eta mah tahan gitunya sekalian gitu ketawa naon nyeri patuangan gitu nyeri patuangan tahan upami kiat-kiat atau upami terkiat maka didinya kia maksudnya. Jadi idza dakhala fi sholatil mafruḍah di awal waktu harum malaikat jadi upami orang sudah masuk di dalam sholat fardu maka haram bagi kita memutuskan sholat itu tanpa udur syar'i ya. Wa in kana waktu wasya'an, walaupun misal waktunya itu masih luas gitu. Jadi haram hukumnya kita memutuskan sholat tanpa udur syar'i itu walaupun waktunya masih luas. Udur syar'i itu seperti yang pertama misalnya takut kehilangan nyawa itu ada udur, atau misalnya takut kehilangan harta pas sholat senal yuk mahal kayak nyuri atau motor batalkan sholat kenging itu haram itu. Jika narik personal sakit mah kudu sedekah gitu. Itu lah batalkan sholat. Itu. Yang ketiga ada orang yang membutuhkan pertolongan gitu. Misalnya aya pas sholat pas kareret gitu aya orang kali ka jalan maka eta mah gitu naon kudu batalkeun sholatna. Bahkan menyelamatkan nyawa itu wajib dibatalkan heula itu batalkeun. Tak upami teh yang udur syar'i mah haram ngabatalkeun sholat. Seperti tadi kasusnya misalnya tiba-tiba menuju sholat hoyong keberatan upami sakinten-kinten misalnya kuat kene gitu maka tahan. Upami tos teu kiat kan madarat mungkin mun ka batur maka teu naon dibatalkeun. Misalnya aduh nyeri patuangan ieu lamun ditahan teh bisa bahaya ieu teu kuat eta mah. Atau solusinya bisa muparokoh teh niat bisa sareng imam lamun jeung imam ya rada lila salatna ieu makiat kitu pertahanan teh bisa bobol ieu lamun jeung imam mah kitu rada lami maka niat muparokoh niat salat nyalira. Insya Allah pahala berjamaah tetap kita dapatkan karena ada udur. Karena kita itu kadang niat muparokoh itu niat bisa dengan imam di hati ya. Yang pertama niat muparokoh itu bisa wajib Pak, wajib ketika kita melihat imamnya batal sholatnya, wah batal ya imam teh, atau imam teh misal buang angin tapi tengaku ya gitu gitu tengaku gitu loh ikut gitu ketika kita melihat imamnya maka kita wajib muparokoh niat bisa sareng imam lamun teu batal sholat urang gitu kan. Muparokoh teh kudu pindah tempat ke belah dieu teu jadi nah hate ukul niat tos berjamaah di niat bisa sareng imam niat imam batal niat tetap sholat teh nyalira gitu. Jadi geus niat putus gitu. Cuman saena panginten lamun tiasa menyesuaikan dengan gerakan supaya terhindar dari fitnahnya sesuai dengan gerakanna gitu. Tapi udah bisa misal imam maca Fatihah urang ge nuturkeun supaya itu wajib tadi. Lalu yang kedua sunnah kita muparokoh dengan imam gitu. Jadi tidak menghapus pahala berjamaah. Lalu yang kedua sunnah apabila imamnya meninggalkan kesunahan di dalam sholat. Wah imam teh
tara takbir salat teh sorangan we ngaleuyep gitu terkadang takbirna jadi ninggal suka meninggalkan sunah-sunah sholat. Maka sunah kata para ulama kita muparokoh dengan imam, misalnya takbir nanti dibaca, doa ketika sujud tidak dibaca, kita eta mah sunah kita muparokoh. Lalu misalkan ketiga mubah, hukum muparokoh dengan imam teh mubah mah boleh bisa boleh terus. Upami misalnya imamna sholatna lami, urang aya perlu pas imam sholatna urang aya peryogi sholat dengan imam tapi imamna panjang misalnya sholat nanti urang aya keperyogi, maka boleh muparokoh, hukumnya boleh kita berpisah dengan imam gitu tanpa mengurangi pahala berjam karena kita ada uzur. Seperti tadi pas kita misalnya mau buang air besar itu, maka solusinya kalau tidak kuat menahan lama misalnya lembur berjamaah yang lila yuk wah mal kuat ya, pertahanan bisa 1-0 ya gitu, maka muparokoh gitu, maka boleh muparokoh niat bisa dengan imam, maka sholatnya kita bisa dipercepat. Mungkin karena itu ada udur, maka kita mungkin bisa sholat lebih awal gitu dengan imamnya karena sudah tidak tahan itu ada mau buang air besar ya. Lalu makruh Pak muparokoh dengan imam teh gitu, serta menghilangkan fadilah berjamaah upami teu aya udur syar'i yang bisa we jeung imam da ngewa ka imamna bisa teu palarugung itu mah menghilangkan pahala berjamaah lamun teu aya udur mah bisa haram gitu muparokoh teh hukumna teh upami jika jamaah itu merupakan syiar atau syarat daripada sholat seperti sedang sholat Jum'ah. Misalkan lamun pikir sapinya sholat Jum'ah teh syaratnya minimal kudu ada 40 orang. Kalau misalnya tanpa udur muparokoh itu berarti tekenging eta bisa haram hukumna. Tapi nu sanes bukan biasa dua Jumatan teh. Kitu mada bangsa sanes pendapatan saya. Nah itu penginten sekalian dina hukum muparokoh di dalam sholat jadi wajib gitu, lamun ninggal imamna batal itu misalnya tina segi bacaan atau gerakan. Lalu bisa sunnah apabila imamnya meninggalkan kesunahan di dalam sholat. Bisa mubah seperti misalnya keadaan tadi itu orang hoyong buang air kecil tekiat, maka boleh, atau imamnya terlalu lama sedangkan kita ada keperluan itu sholat di jalan saya maka alam untuk muparokoh kata kalau mobil ya tinggal berjalan maka boleh. Terus makruh menghilangkan fadilah berjamaah apabila tidak ada udur, dan selanjutnya bisa jadi haram kalau berjamaah itu merupakan syarat sah sholat seperti sholat Jum'ah. Nah itu jadi supaya kita usul dalam sholat, ketika kita hendak melaksanakan sholat hendaknya kita tidak menahan buang hajat. Kalau misalnya mau sholat mau berjamaah tiba-tiba mau buang air kecil besar, maka bereskan dulu. Insya Allah kita sudah mendapatkan pahala, kita sudah berniat sholat berjamaah, tapi ada sesuatu maka bereskan dulu. Setelah itu kita datang sekuburunya saja. Jadi jangan lebar di sholat berjamaah lah sholat pas sholat payu dan derageng gitu nahan gitu yang bang ayat kerja ayat. Jadi makruh hukumnya wa kuriha sholatun bimudafati hadasin. Jadi makruh hukumnya sholat dengan menahan hadas gitu, sebab li'annaha tahilul khusu, sebab itu akan mencoreng mengganggu kehusuan. Nah sekalian mungkin itu diantara tip-tip supaya kita khusyuk di dalam sholat ya. Yang pertama kan kemarin satu, harus berusaha mengenal Allah melalui nama dan sifatnya. Intinya kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu senantiasa menjaga dan merawat kebersihan hati ya, kebersihan hati. Lalu yang selanjutnya menjauhi penyakit was-was. Yang keempat menjawab orang yang azan. Yang kelima
mengamalkan azab-azab ketika berjalan menuju tempat sholat. Yang ke-6 yaitu tidak sholat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan. Tadi yang selanjutnya yaitu tidak sholat dalam menahan buang hajat, dalam keadaan membuang hajat. Hari ini sekalian, mungkin untuk tip-tip sholat itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah khusyuan kita di dalam sholat. Yang terpenting punya niat, punya keinginan pengen khusyuk di dalam sholat. Syukur-syukur dapat merasakan kenikmatan di dalam sholat. Yang penting mah ayat kaoyong ayatnya, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam sholat, ya, yang akan dimasukkan ke dalam surga firdausnya Allah. Dan apabila sholatnya baik kata Nabi, maka baiklah seluruh amalnya. Apabila amal sholatnya jelek, maka amal yang lain pun akan terikut jelek. Atau waqad aflaha wa anja, lamun sholatnya baik maka insya Allah orang tersebut termasuk orang yang beruntung dan orang yang selamat. Jadi sholat mati hana agama nu perlu diperhatoskeun gitu, diperhatoskeun. Ada nasihat dari Imam Ahmad bin Athaillah. Beliau mengatakan dalam hikamnya, man zonna infika kalutfihi an qadarihi padalika likusuri nadrihi. Jadi kata beliau, man zonna, man barang siapa, dona yang mempunyai sangkaan, yang mempunyai prasangka, infika kalutfihi, tidak adanya kasih sayang Allah. Jadi barang siapa yang menyangka, mempunyai sangkaan tidak ada atau terlepasnya kasih sayang Allah an qadarihi, terhadap sesuatu musibah yang Allah berikan kepada orang tersebut, fazalika likusuri nadrihi, maka prasangka yang demikian itu adalah prasangka orang-orang yang imannya lemah. Jadi barang siapa manzona infika kalutpihi an qadari, barang siapa yang mempunyai sangkaan prasangka bahwa terlepasnya kasih sayang Allah terhadap musibah atau ujian yang Allah berikan kepada dia, maka itu palidzalika likusuri nadrihi, maka itu diakibatkan lemahnya iman orang tersebut. Jadi jalmi anu kuat imana upami aya musibah teh, maka insya Allah akan senantiasa berpikir positif, oh pasti aya hikmahna. Jadi upami orang gaduh prasangka seperti itu, kata Imam Ahmad bin Athaillah, maka itu kusurun nadri fi adami ruyatil lutfi innama huwa min fil yakin, lemah iman. Jadi upami orang tidak husnudon terhadap musibah yang menimpa kita, itu adalah membuktikan bahwa iman kita itu lemah. Kenapa demikian? Karena lau kamala nadruhu lawazada nafsuhu qad hasalau pitil kalbaliyah altafun kasiro. Jadi kalau iman kita benar-benar, maka insya Allah kita senantiasa husnudon kepada Allah, bahwa insya Allah di setiap yang Allah tibakan, musibah yang Allah berikan itu pasti ada kasih sayang Allah, ayat kasih sayang Allah. Jadi musibah yang menimpa orang itu pasti ada kasih sayang Allah. Di antara kasih sayang Allah di dalam musibah itu, atau seperti keadaan seperti ini dalam suatu wabah itu, yang pertama adalah iqbaluhu alallah bitilkal baliyah. Jadi hikmah atau kasih sayang Allah dalam suatu musibah, yang pertama hikmahnya kasih sayang Allah itu adalah iqbalu alal maula bitilkal baliyah, supaya kita kembali kepada Allah, supaya orang sadar ayeuna seueur nu maut, banyak yang meninggal, itu kan musibah itu bagi keluarga, maka itu adalah
hikmahnya supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita sadar kita pun akan meninggal, kita pun akan kembali kepada Allah. Mungkin ketika sebelum dikasih musibah, kita suka rajin meninggalkan sholat, asa kahayang, tara emut ke Allah, maka Allah kasih musibah. Tujuan yang pertama di dalamnya itu kasih sayang Allahnya, yaitu supaya kita kembali kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, berarti insya Allah kita akan ada dalam ridhonya Allah. Jadi supaya kita kembali kepada Allah seperti keadaan sekarang, maka tujuan diantaranya supaya kita umat manusia ini kembali ingat ke Allah, sadar dengan tujuan hidup kita, dan kita pun akan kembali kepada Allah. Iqbaluhu alal maula. Jadi rahasia kasih sayang Allah di dalam musibah yaitu supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, supaya lebih dekat. Pun tadi misalnya tos rajin, tapi itu supaya kita lebih dekat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya. Lalu yang kedua diantaranya kasih sayang Allah di dalam musibah itu, yang kedua ada anna fil bala dhafan nafsi wa dihabu quwwatiha. Sesungguhnya dalam musibah itu supaya supaya kita terhindar dari sifat sombong. Kadang upami jalmi teu dipasian teu damang ya Pak, itu kos Fir'aun kan Fir'aun teu ngarasa rieut gitu, akhirnya ngaku pangeran sombong. Jadi dikasih musibah teh supaya menghilangkan gitu sifat kesombongan gitu. Asa mari misalnya kaya gitu nanaon gitu, tah upami tos dibere sakit makan duit teh berharga, jadi menghilangkan sifat kesombongan. Duit nu seueur teh gitu misalnya aya dikasih sakit mah teu berharga gitu, tuang ge naon dibatasi itu kudu sanggup sakeupeul gitu naon dan sebagainya. Itu supaya menghilangkan sifat sombong, kesombongan di dalam diri, merasa kuat, merasa paling kaya. Ternyata lamun dikasih musibah mah geuningan teu aya nanaonan gitu. Naon misalnya tuangan ge dibatasi, harta kita berguna upami tos naon dikasih itu teh supaya menghilangkan sifat kesombongan. Lalu yang selanjutnya hikmahnya itu anal abda ya sulau indaha goribut taatil qulbul kasobri. Jadi kasih sayang Allah di dalam suatu musibah yaitu supaya kita menjadi orang-orang yang sabar di hadapan Allah. Jadi supaya kita mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu dengan kita bersabar. Jadi sabar gitu tengah rasula gitu. Jadi kan upami sifat muslim, upami dikasih musibah nyata kedah sabar gitu. Ajaba li amril mukmin inna amrohu lahu khair. Jadi sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman itu semuanya baik, senantiasa ada dalam kebaikan dari Allah. Walaisa dzalika li hadin ilal mukmin, kata Nabi, tidak ada orang-orang atau umat yang mendapatkan kecuali hanya orang yang beriman. In asobatu syarra'u sakaro, kalau diberikan kemudahan ia bersyukur, fakana khairun lah, maka itu lebih baik baginya. Wa in asobatu darra, apabila diberikan musibah maka ia bersabar. Jadi urusan mukmin semuanya baik, tinggal sikap kita menyikapinya. Upami dikasih kenikmatan berarti bersyukur, upami dikasih musibah berarti sabar. Jadi urusan orang mukmin mah senantiasa ada dalam kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah sabar. Yang terakhir, kasih sayang Allah di dalam musibah itu yahsyurulahu biha kifaratu dzunubal khotoya, yaitu akan menjadi kiparat dosa kita gitu. Riut kitajong itu tedamang, itu adalah kiparat dosa kita ya. Dosa kita akan menjadi kiparat dosa. Saha jaminan itu dosanya Pak? Itu sadayana ge gitu naon dosa seueur, komo abdi gepak seueur naneuna
itu janten naon ku musibah eta teh akan menjadi kiparat dosa orang sadayana. Jadi kata Imam Ahmad bin Athaillah, man zonna infika kaluti an qadarihi fadzalika likusuri nadri. Barang siapa yang mempunyai sangkaan terlepasnya kasih sayang Allah dalam suatu musibah, Allah teh geus teu nyaah deui mere wabah, maka itu diakibatkan imannya yang lemah. Kalau imannya kuat pasti akan senantiasa husnudon kepada Allah. Oh, pasti ada hikmah di balikmu musibah. Nah, gitu Bapak sekalian. Jadi kalau merujuk pada hadis, jadi siapa yang melaksanakan dosa lalu berwudu, sholat 2 rakaat, istighfar, maka insya Allah dosanya akan diambil sebut sunat taubat. Jadi usoli sunat taubatirok atau yang niat habis. Jadi ketika kita bisa tergelincir ke dosa, maka kita wudu lalu sholat, disebutnya sholat taubat lalu istighfar kepada Allah. Adapun waktunya memang di hadis tidak ada ketentuan, Jadi siapa yang dari hadisnya bahasanya siapa yang melakukan kesalahan sholat 2 rakaat kapanpun setelah itu, misalnya lebih cepat lebih baik. Tapi untuk berkenaan dengan sholat taubat ya itu pas kita mau tobat sebenarnya laksanakan. Tapi kalau dalam segi waktu, kalau tobat kan baiknya dipercepat, jangan diburu-buru gitu. Tapi kalau lebih waktu kita misalnya mau sholat tobat atau didawamkan sholat tobat setiap hari karena kita tidak lepas dari kesalahan, ya dalam segi waktu kan sifatan orang yang berkata itu di waktu sahur, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur tanda orang-orang bertakwa itu senantiasa memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Tapi hari sholat tobat mah itu tekenging diakhirkan. Misalnya orang melaksanakan dosa ayeuna kudu kewe tobatna itu kabur maut kita misalnya itu upami bade sholat sunat enggak istighfar gitu kan, upami bade gitu naon sholat sunat gitu ya, biasa langsung gitu sae tobat mangeun. Upami ngitung-ngitung waktu misalnya anu paling sae yeuh nyata wabil asharihum yastaghfirun. Mungkin sekalian itu yang dapat saya sampaikan Haji mungkin. Karena sudah waktunya, alhamdulillah kajian kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi jalan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada waktunya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.